Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 5 kecamatan di Kota Semarang alami kekeringan. BPBD ingatkan cara ajukan bantuan air bersih. Dampak gagal panen di musim kemarau, harga cabai di Kota Tegal tembus Rp100.000 per kilogram. Gara-gara cemburu buta, seorang pria di Klaten menembak warga yang mengganggu istrinya dengan senapan angin. Lima kecamatan di Kota Semarang terdampak kekeringan. Bagi warga yang membutuhkan bantuan air bersih, mereka dianjurkan mengirimkan surat ke pihak BPBD Kota Semarang melalui kelurahan setempat. Musim kemarau tahun ini menyebabkan 5 kecamatan di Kota Semarang dilanda kekeringan. Adapun yang terdampak yaitu Kecamatan Tembalang, Banyumanik, Ngalian, Mangkang, dan Gunung Pati. Bantuan air bersih pun saat ini menjadi solusi utama agar warga bisa bertahan hidup. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang menjelaskan prosedur agar warga yang terdampak kekeringan dapat bantuan air bersih. Bagi wilayah yang terdampak, mereka cukup mengirimkan surat melalui kelurahan yang ditujukan kepada BPBD Kota Semarang agar bantuan air bersih bisa didistribusikan ke wilayah tersebut. Jadi kita pembagian teknis pelaksanaan pengedropan air bersih ini kita nunggu permintaan dari kelurahan, Mas, karena dasar mutlak untuk kita menurunkan bantuan itu dasar surat dari kelurahan tersebut kita kaji, baru kita beri bantuan. Dan untuk satu surat kemungkinan untuk kategori waktunya 1-2 minggu. Jadi satu surat menerangkan pengiriman antara waktu 1-2 minggu. Seperti itu. Jadi misalkan nanti seminggu setelahnya atau 2 minggu setelahnya kita harus minta surat kembali dari kelurahan tersebut. Pihak BPBD Kota Semarang mengimbau warga agar mengajukan pemasangan pipa PDAM agar mereka tidak kekurangan air. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Musim kemarau membuat embung di Desa Sendang Mulyo Ngawen Blora kekeringan. Akibatnya petani tidak dapat bercocok tanam karena tidak ada air untuk mengairi sawah. Demi menyambung hidup, sebagian petani sampai menjual anak sapi. Sudah 2 bulan embung celengan yang terletak di Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Ngawen Blora kering. Embun yang semula dipenuhi air kini kering kerontang hingga tanahnya retak. Embung yang tak lagi memiliki air menjadi masalah untuk petani, sebab petani tak dapat bercocok tanam. Embung dengan luas 2,5 hektar dan kedalaman 6 meter biasanya dimanfaatkan petani untuk mengairi sawah mereka. Karena tak bisa bercocok tanam, otomatis warga yang bekerja sebagai petani tak memiliki penghasilan. Untuk menyambung hidup, mau tak mau mereka harus menjual pedet atau anak sapi. Nggak bisa, soalnya kemaron ini apa? Nggak ada airnya Nggak ada air, dan untuk embungnya nggak bisa diandalkan ya Mbah ya? nggak bisa. Nanam aktivitasnya apa Mbah? 4 bulan ini Mbah? Ya caranya gitu Mas, jualan pedet tahun ini. Untuk embung celengan mengering sudah bulan Juni karena dimanfaatkan untuk petani untuk mengaliri sawah supaya tanaman padinya bisa tumbuh. Tak banyak yang bisa dilakukan pemerintah desa untuk menanggulangi kekeringan. Mereka hanya bisa mengusulkan bantuan air bersih kepada pemerintah Kabupaten Blora. Arif Nur melaporkan dari Blora. Dampak musim kemarau ternyata mempengaruhi hasil panen petani yang berdampak pada harga cabai. Di Kota Tegal, harga cabai rawit merah kini menembus Rp100.000 per kilogram. Harga cabai semakin mahal. Di Pasar Martoloyo, Kota Tegal, cabai rawit merah menyentuh angka Rp100.000 dari sebelumnya Rp80.000 per kilogram. Lonjakan harga juga terjadi untuk cabai keriting merah yang dijual Rp80.000 dari Rp60.000 per kilogram.
Begitupun cabai rawit hijau menjadi Rp60.000 dari Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai ini karena musim kemarau yang mempengaruhi hasil panen petani. Pedagang pun terkena imbasnya dari tingginya harga komoditas akhir-akhir ini yang membuat pasar menjadi sepi. Imbasnya, omset penjualan mereka pun turun hingga 60%. Karena nggak ada hujan, sepi, jualannya harganya mahal, pada ngeluh semua orang pasar semua. Pokoknya di pasar mana aja ya ngeluh. Iya ngeluh pasarnya nggak rame, pasarnya sepi. Selain harga cabai, komoditas lain seperti beras dan minyak goreng pun terpantau tinggi. Salah satu pembeli mengatakan dirinya harus putar otak untuk mencukupi kebutuhan harian dengan tingginya harga komoditas di pasar. Tak jarang ia harus berhemat untuk bisa memenuhi kebutuhan di rumah. Harus bisa memilah-memilih ya lah, banget orang ngomong. Harapannya gimana? Harapannya ya pengennya standar, terus biar masyarakat biar terjangkau belinya, ya kira-kira nggak pada naik tinggi lah, ya naik boleh tapi bertahap, jangan terlalu tinggi banget, kasihan yang ini loh mas, yang nggak punya penghasilan tetap itu loh. Kenaikan kebutuhan pokok mayoritas karena petani gagal panen saat memasuki puncak musim kemarau. Tingginya permintaan yang tidak disertai dengan pasokan yang cukup di pasar menyebabkan lonjakan harga di sejumlah komoditas. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Menghadapi musim kemarau yang diprediksi hingga September, stok beras di Jawa Tengah diklaim tercukupi hingga 5 bulan ke depan. Jumlah stok beras yang tersedia saat ini sekitar 130.000 ton. Selama musim kemarau, petani di Jawa Tengah beralih menanam palawija, tembakau, atau tanaman lain yang tidak membutuhkan banyak air ketimbang padi. Beralihnya budidaya tersebut diperkirakan menjadi penyebab merosotnya jumlah panen padi. Namun Perum Bulog Jawa Tengah mengklaim bahwa ketersediaan beras di Jawa Tengah aman hingga 5 bulan ke depan. Saat ini jumlah stok beras sekitar 138.000 ton. Jumlah tersebut cukup dengan asumsi penyaluran beras 35.000 ton per bulan. Alhamdulillah aman di Provinsi Jateng 138.000. Kalau kita asumsinya penyaluran per bulan 35.000 ton, ini akan cukup untuk 5 bulan ke depan. Dan saat ini kita masih berjalan untuk proses serapan hasil pengadaan gabah dalam negeri, beras dalam negeri dari petani-petani kita lokal. Juga kita secara bertahap terus ada pemasukan beras impor yang sudah dilakukan pengadaannya sebelumnya. Perum Bulog Jawa Tengah juga memastikan harga beras tidak naik dan pasokan di pasaran cukup. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.